kalau Nasdem tidak lego mengundurkan diri, terutama menteri-menterinya ini, disinilah sebenarnya Nasdem memperlihatkan bahwa dia betul-betul oportunis. Partai yang hanya mau mengambil manfaat, baik itu manfaat dari sisi koalisi maupun manfaat dari sisi Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama channel Tolang 9 dari Buta Pandritalupi, Kabupaten Bulukumba. Beberapa hari yang lalu kita tahu bahwa Pak Jokowi mengundang Surya Paloh masuk di istana untuk ketemu. Terjadilah perbincangan 1,5 jam. Nah, sampai hari ini kita tahu sendiri bahwa hasil pertemuan itu belum pernah terpublis. Kali ini Pak Jokowi kemudian dicecar oleh wartawan dalam satu acara. Setelah pertemuan itu selesai, wartawan langsung menyerbu Pak Jokowi dan mempertanyakan apa isi pembicaraan dari pertemuan dengan apa isi pembicaraannya pada saat ketemu dengan Pak Surya Paloh. Tentu ada dua hal yang diinginkan oleh wartawan dijawab oleh Pak Jokowi. Yang paling panas saya kira adalah soal bagaimana Pak Jokowi membicarakan soal isu resapel atau isu pencapresan Anies Baswedan. Dan di luar dugaan, lagi-lagi Pak Jokowi memperlihatkan dirinya sebagai seorang politisi senior, politisi hebat, yang justru kemudian cecaran-cecaran pertanyaan dari wartawan itu dijawab dengan ringan dan santai, dan bahkan hanya menjawab dengan diplomasi. Nah, tentu baik itu orang yang mendukung Pak Jokowi ataupun misalnya yang mendukung Anies Baswedan pasti deg-degan melihat Pak Jokowi pada saat diwawancarai kira-kira apa jawaban yang dikeluarkan. Nah, disinilah Pak Jokowi memperlihatkan dirinya sebagai sosok politisi yang betul-betul bisa menjaga perasaan seluruh orang, termasuk lawan-lawan politiknya. Karena jawabannya itu sangat rata, biasa saja. Bayangkan kalau Pak Jokowi hanya mengatakan tunggu saja, nanti. Nah, ini kan datar sekali. Artinya apa? Apa yang diharapkan oleh seluruh netizen Indonesia, terutama para pembenci Pak Jokowi, itu kan pasti jawabannya ada yang diharap bisa keluar sehingga bisa lagi digoreng. Hanya saja, kalau saya punya harapan, harusnya memang Nasdem ini tahu diri. Ketika misalnya sudah mendukung calon presiden lain, sementara masih ada sisa jabatan, terutama menteri-menterinya ini kurang lebih 1 tahun, harusnya legowo mundur. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa Anies Baswedan ini dari awal itu memproklamirkan diri sebagai antitesa dari Presiden Jokowi. Yang notabene Nasdem adalah pengusung dan bahkan mendapatkan hadiah 3 menteri karena berhasil mendudukkan Pak Jokowi sebagai presiden kala itu di tahun 2019. Karena itu kemudian kalau Nasdem tidak lego mengundurkan diri, terutama menteri-menterinya ini, disinilah sebenarnya Nasdem memperlihatkan bahwa dia betul-betul oportunis. Partai yang hanya mau mengambil manfaat, baik itu manfaat dari sisi koalisi maupun manfaat dari sisi Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Kelihatan yang mana memang sebenarnya pejuang, partai yang bisa berjuang untuk rakyat, yang mana hanya mementingkan elektabilitas semata dan kepentingan kroniknya. Tentu kita ini berharap sebagai orang yang mau melihat negara ini maju,
dalam sisi pembangunan dan tidak ada hambatan-hambatan internal, kita berharap Pak Jokowi mengambil tindakan tegas, yaitu mengeluarkan 3 orang Menteri Nasdem ini. Kalau berharap bahwa Pak Jokowi menekan Pak Surya Paloh supaya Anies dimundurkan jadi capres, ditarik dukungannya, kalau saya itu tidak perlulah. Saya juga tidak sepakat kalau Anies tidak masuk capres. Kenapa? Karena kalau Anies tidak masuk capres, ini rasa-rasanya tidak seru ini pertarungan di 2024. Tidak ada rivalitas yang kuat. Karena saya masih mau melihat para kadrung-kadrung pendukung Anies Baswedan ini kalah. Terlepas siapapun menjadi lawannya Anies Baswedan, pasti saya di situ. Mau Pak Prabowo, mau Pak Ganjar, mau Puan Maharani, mau Muhaimin Iskandar, siapapun. Yang pasti saya tidak di Anies Baswedan. Artinya tekad saya hanya satu, mau mengalahkan politik identitas. Kenapa? Karena di tubuh Anies ini sudah melekat. Jadi dia memakai seperti baju besi itu yang susah untuk dibuka di dalam dirinya. Sematan soal politik identitas. Mau mengelak bagaimanapun. Jadi sekali lagi, apapun yang dihasilkan dalam pertemuan itu, karena Pak Jokowi belum mengeluarkan apa hasil pertemuannya, saya kira saya punya harapan bahwa Pak Jokowi menyampaikan ke Surya Paloh bahwa menteri Anda dalam waktu dekat akan kami ganti. Tidak perlu lagi ada tambahan, kecualinya Anies Baswedan diberhentikan jadi capres. Tidak perlu itu kalau saya. Artinya Anies Baswedan harus tetap jadi calon presiden. Siapapun juga wakilnya. Mau AHY wakilnya, mau Hopi Pak Indah Parawansa wakilnya, mau Aher wakilnya, saya tidak peduli. Jadi jangan berharap bahwa ketika Anies Baswedan sama-sama dengan Hopi Pak lalu saya akan mendukung. Tidak. Sekalipun saya anak NU. Tidak ada itu. Karena terlanjur tersemat dalam diri Anies Baswedan adalah sebagai tokoh politik identitas. Dan itu susah untuk dihapus. Kecuali Anies Baswedan sebelum ditetapkan menjadi capres, ini ada pengecualian ya. Anies minta maaf atas kejadian 2017 itu. Mengakui semuanya. Dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Atau Anies Baswedan berani menolak dukungan dari HTI dan FPI. Menolak dukungan dari Rizik Sihab. Bisa jadi saya berubah pikiran. Dan pasti saya tidak sendiri berpikir seperti itu. Pertanyaannya kemudian, beranikah Anies melakukan itu? Pasti tidak. Kenapa? Karena hanya itu yang menjadi kekuatan Anies Baswedan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, terutama para kadrung yang sampai hari ini belum move on atas kekalahannya. Pada setiap ada proses demokratisasi yang kita lewati secara bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.